Kejadian ini sekitar tahun 2014. Ada seorang perempuan, kita sebut aja namanya Mela. Mela umur 21 tahun dan baru dapat kerja jadi anak magang di kantor itu. Jadi kantornya itu tuh berbentuk rumah tingkat, tapi bangunannya agak tua. Kayak kantor-kantor rumah sewa gitu, Moebi. Kebayangkan? Iya. Nah, hari pertama Mela masuk ke kantor itu, Mela seneng banget karena dia kan masih kuliah ya. Jadi bener-bener baru pertama kali ngerasain kerja beneran. Walaupun ya emang cuma magang sih. Pas dia masuk, dia ketemu sama HRD-nya. Ngobrol-ngobrol, tanda tangan kontrak, dan langsung dikasih tahu ruangan kerjanya tuh di lantai 2. Jadi Mela ini tuh posisinya di sini jadi copywriter. Dia seruangan sama anak-anak magang lainnya. Terus sekitar jam 12 pas lagi makan siang, Mela makan di luar sama anak-anak magang lainnya. Namanya Novi sama Rizky. Pas lagi makan siang ya biasalah ngobrolin tentang bos-bos di kantor yang galak. Sama ada beberapa tentang kerjaan juga. Tapi tiba-tiba obrolannya tuh berubah. Jadi kayak Novi sama Rizky tuh ngerasa kalau kantor katanya tuh serem. Karena waktu itu pas leadernya mereka, namanya Mas Vio, lagi lembur. Mas Vio tuh kayak diganggu sama suara-suara sendok jatuh gitu loh. Terus katanya OB kantor mereka juga sering ngeliat penampakan di kantornya. Mela yang asik sama makanannya tiba-tiba mendadak nyimak cerita mereka kan. Terus Mela tuh bilang, demi apa kok serem banget. Tapi ya sebenarnya Novi sama Rizky juga gak percaya-percaya banget, karena kan bukan mereka yang ngalamin kan. Akhirnya mereka balik lagi ke kantor, terus lanjut kerja sampai jam 6 sore. Pas udah mau pulang, sebelum beresin tas, Mela bilang ke Novi sama Rizky kalau dia tuh mau ke toilet. Pas udah di depan toilet lantai 2, ternyata ada orangnya. Karena Mela juga udah kebelet banget, akhirnya dia tuh lari ke bawah, ke arah pantry. Jadi kalau ke bawah ke lantai 1 tuh pas turun tangga langsung belok kiri. Nah di bawah tangga persis tuh ada toilet. Dan kebetulan di bawah itu tuh udah gak ada orang sama sekali, dan lampunya tuh udah mati. Jadi dengan perasaan takutnya si Mela ini, dia tuh gak beraniin diri buat ke toilet ya. Nah jadinya di bawah tangga itu tuh ada 2 pintu, hadap-hadapan. Karena gak ada sign toiletnya, jadinya dengan buru-buru Mela tuh coba buka dua-duanya. Pas Mela ngetok-ngetok dan buka gagang pintu ruangan yang satu, di situ Mela kaget banget. Karena tiba-tiba Mela dengar suara ketokan pintu dari dalam. Terus di situ Mela bilang, sorry. Karena di situ dia mikir ada orang kan di dalamnya. Tapi ini posisinya si Mela belum buka pintunya? Belum, baru ngetok-ngetok Mela. Terus mau buka gagang pintunya Akhirnya dia tuh buka pintu yang satunya kan yang di seberangnya. Pas dia ketok terus kebuka nih, benar itu toilet. Akhirnya Mela buang air kecil. Abis itu dia langsung naik ke atas buat siap-siap pulang. Terus Mela bilang ke Novi sama Rizky, toilet lantai 1 tuh ada 2 ya, seberang-seberangan. Novi sama Rizky tuh bingung dengernya. Terus bilang ke Mela, cuma 1 Mel. Soalnya tadi pas gue ketok pintu yang 1 tuh ada yang ngetok balik dari dalam. Ngedenger itu Novi sama Rizky tuh malah nakut-nakutin Mela. Terus bilang, ayo siapa tuh? Jangan-jangan penunggu kantor ini. Mana lagi maghrib Mel. Tapi udahlah gak usah dipikirin, perasaan lo aja paling. Akhirnya Mela gak mau mikirin itu kan, karena ya dia mikir juga mungkin dia salah denger kan. Akhirnya mereka bertiga pulang sendiri-sendiri ke rumah. Besok paginya Mela tuh mau datang ke kantor lebih pagi, karena rumahnya dia tuh kan di Bekasi. Nah ke kantor yang di Kemang ini kan jauh banget ya. Karena kantornya juga masuk jam 8, akhirnya dia naik kereta pertama jam 5 pagi. Sampai di kantor sekitar jam 6:30, Mela langsung duduk di meja kantornya di lantai 2. Tapi karena dia bosen juga nunggu yang lain belum datang, akhirnya dia ke pantry nyeduh teh anget di lantai 1. Ini 6:30 pagi udah rame kantornya? Belum ada yang datang bahkan. Nah pas Mela lagi ngaduk gula, Mela tuh dengar kayak ada suara ketokan pintu. Mela berusaha dengar untuk memperjelaskan. Pas dia lagi nyari sumber suaranya, gak taunya suaranya tuh ada dari dalam pintu seberang toilet dia kemarin. Karena kebetulan lokasi pantry tuh deket sama toilet lantai 1. Mela nengok kanan kiri, berusaha nyari orang yang udah datang ke kantor, tapi tuh belum ada siapa-siapa. Dia berusaha manggil OB kantornya, namanya Mas Andre. Mas Andre, tapi gak ada juga. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri untuk ke deket pintu itu. Ini berarti sumber suaranya tuh dari ruangan yang pas si Mela ketok-ketok dibalas dari dalamnya gitu ya? Iya bener Bi. Oke. Terus. Akhirnya Mela berusaha beraniin diri kan buat ke deket pintu itu. Dia jalan pelan-pelan, dia megang gagang pintunya, dibuka lah sama dia. Ternyata pintunya tuh gak kekunci Bi. Mela bisa masuk ke dalam situ. Pas Mela masuk, Mela batuk-batuk karena nyium kayak bau ruangan yang gak pernah dibuka, yang isinya tuh full debu semua gitu loh. Dia lihat kanan kiri, isinya tuh kayak banyak kerak-kerak.
ruangannya tuh juga kecil banget ternyata. Di raknya tuh kayak ada album-album foto gitu. Pas Mela lihat, kayaknya sih itu keluarga yang nyewain rumah kantor ini. Terus Mela ngeliat di pojokan kayak ada box, tapi ditutupin pakai kain merah. Gak tau kenapa ya, Mela tuh penasaran banget dan pengen buka box itu. Akhirnya Mela deketin box itu. Dia buka kain merahnya, terus dia buka box ya. Pas dia buka, Mela kaget banget Muibi. Di dalam box itu ada satu pasang bola mata manusia, sama ada jari manis manusia yang masih ada cincin di jarinya. Anjing. Shit. Ngeliat itu Mela langsung lari dari ruangan itu. Dia buru-buru nutup boxnya dan langsung naik ke lantai 2. Nah kebetulan Novi sama Rizky tuh udah ada di ruangan mereka. Mereka nanyain Mela kenapa Mela kayak orang ketakutan kayak gitu. Tapi Mela jawab, gak apa-apa, tadi abis nyeduh teh aja. Mela tuh di situ mau banget Moibi nanya ke mereka atau bahkan ke atasan mereka buat mastiin itu tuh ruangan apa dan kenapa ada bola mata bahkan jari di box itu. Tapi Mela takut dimarahin karena dia tuh anak baru kan. Jatuhnya dia lancang gak sih kalau kayak main masuk terus buka-buka box itu. Iya benar. Akhirnya Mela diem aja dan berusaha fokus kerja. Sekitar jam 12 pas makan siang pun Mela gak nafsu makan. Karena abis ngeliat itu kan kayak lo bayangin aja gak sih, abis lihat bola mata sama jari manusia kan enek ya rasanya. Nah akhirnya Mela tuh kepikiran buat nanya ke Mas Andre aja, si OB-nya itu. Nanyain kalau itu tuh ruangan apa. Akhirnya Mela turun ke pantry buat nemuin Mas Andre. Pas dia liat Mas Andre ini tuh mimiknya gak enak banget ngeliat Mela. Bahkan sebelum ngomong apa-apa, Mas Andre tuh langsung ngomong ke Mela, "Mbak, tadi pagi masuk ke ruangan itu ya?" Di situ Mela sambil gemeteran bilang ke Mas Andre, Iya mas, maaf banget mas, tapi itu ruangan apa ya?" Mas Andre bilang ke Mela, intinya Mela gak boleh nyentuh atau deket-deket ruangan itu lagi. Atau Mela akan diminta pertanggungjawaban sama orang yang punya bola mata sama jari itu. Shit, serem banget. Dengar itu Mela kaget banget. Berarti Mas Andre tuh tahu apa yang ada di dalam ruangan itu kan? Iya benar. Terus Mela bilang, "Enggak mas, saya gak mau deket-deket ke situ lagi. Maafin saya mas udah masuk ke situ. Awalnya saya cuma dengar ada ketokan aja kok." Abis denger apa yang Mas Andre omongin, sepanjang hari Mela tuh makin gak bisa fokus kerja. Sampai bikin kerjaannya dia tuh lebih lama dan pulang lebih malam, kayak jam 8 malam. Akhirnya pas semua kerjaannya udah selesai dan posisinya Mela tinggal sendirian di ruangan itu, Mela siap-siap mau pulang. Tapi tiba-tiba Mela dengar ada suara mesin fingerprint bunyi, kayak suara orang mau keluar gitu loh. Padahal posisinya dia sendirian di situ. Iya bener Oke. Nah pas Mela ngeliat ke arah mesin fingerprint itu tuh gak ada siapa-siapa Moibi. Tapi pas Mela ngedeket ke arah mesin fingerprint itu, Mela ngeliat ada jari nempel di fingerprint itu. Nah jari itu tuh sama persis sama apa yang Mela lihat di box tadi pagi. Oh shit. Ini jari doang Nat? Iya jari doang Moy. Satu jari doang, gak ada tangannya gitu? Satu jari doang dan ada cincinnya bahkan. Bangsat. Wah, anjing, jari melayang gitu. Iya Bi. Oh shit. Terus Mela langsung lari keluar kantor, bener-bener gak berani sama sekali. Dia langsung pulang, mandi, keramas, bersih-bersih. Nah pas Mela tidur, Mela tuh mimpi Moibi. Kayak lo tau kan kalau mimpi tuh cuma cuplikan-cuplikan doang. Kayak ada perempuan ngeliatin dia senyum-senyum. Terus pas mimpinya berubah lagi, Mela tuh ngeliat kayak ada jendela di depan dia. Dan pas dia lihat ke jendela itu, Mela tuh ngeliat di dalamnya tuh kantornya ternyata. Dan ada perempuan kayak jatuh dari tangga dan udah banyak darahnya di lantai. Pas Mela bangun juga Mela masih bingung sama maksud dari mimpi ini. Akhirnya Mela siap-siap ke kantor dan sesampainya dia di kantor, dia langsung nyari Mas Andre. Dia ceritain apa yang dia lihat semalam dan dia hubung-hubungin sama mimpi dia semalam. Pas denger cerita Mela, Mas Andre balik cerita ke Mela. Ternyata ruangan ini tuh gak pernah dibuka sama siapapun yang mau nyewa rumah ini. Karena sebenarnya pemilik rumah ini tuh udah wanti-wanti untuk gak ngebolehin siapapun buka ruangan ini. Jadi Mas Andre dulu diceritain sama pemilik rumah ini. Katanya rumah ini tuh rumah dia dan istrinya. Dan istrinya waktu itu ditusuk sampai mati sama maling yang mau nyuri di rumah mereka. Oh shit. Di situ pemilik ini tuh sedih banget dan mutusin buat ambil bola mata dan jari tangan istrinya ini. Karena itu tuh kayak bagian tubuh yang paling disukain sama suaminya ini. Anjir. Fuck. Kenapa bagian tubuhnya masih ditinggal di rumah itu? Karena pemiliknya ini tuh ngerasa kalau bagian tubuh itu tuh jimat buat rumah ini. Kayak bikin rumah ini aman karena istrinya gitu loh.
Jadi kayak kesannya si bola mata dan jarinya istri ini bakal menangkal dari kayak maling atau hal-hal buruk buat ke rumah itu gitu. Iya bener Bi. Wow. Ya berarti ruangan itu beneran jadi kayak ruangan sakral gak sih? Ruangan terlarang gak sih? Iya makanya kenapa si Mela sampai diikutin sosok ini. Karena tuh ini kan ruangan yang sakral ya. Jadi kayak Mela tuh ngacak-ngacak ruangannya gitu loh. Lagian juga anehnya, Cerita kali ini gue denger dari teman kantor gue yang kebetulan tuh orang Padang. Jadi ini cerita dari supir ojol yang pernah nganterin dia di Padang. Kita sebut aja supir ojolnya ini tuh namanya Pak Amin. Pak Amin udah jadi supir ojol kurang lebih 5 tahun. Umurnya sendiri itu tuh udah sekitar 45 tahun. Jadi Pak Amin sehari-hari emang ngojek aja kegiatannya. Dia punya istri dan 2 anak. Tapi dua-duanya tuh anaknya ngerantau ke Jakarta. Makanya dia tuh menuhin kebutuhan istrinya dengan jadi ojek online. Biasanya tuh Pak Amin mulai berangkat sekitar jam 8 pagi. Pak Amin paling seneng banget kalau dapet pelanggan tuh anak-anak sekolah Moebi. Karena dia tuh ngerasa bisa ngobatin rasa kangennya dia sama anak-anaknya dia yang lagi ngerantau. Biasanya rutenya dia tuh muter-muter Taplau. Taplau itu tepi laut. Dan biasanya selesai ngojek tuh sekitar jam 7 malam. Pokoknya gak lama selesai azan maghrib, Pak Amin tuh langsung pulang biasanya. Nah pas Pak Amin udah di jalan pulang, Pak Amin tuh lupa matiin aplikasi. Dan tiba-tiba langsung nyangkut lah orderan. Dia dapat orderan tuh ke arah Pondok. Pondok tuh daerah di Padang, kayak perkampungan Cina gitu. Akhirnya karena Pak Amin juga mikirin rezeki, jadi dia ambil kan. Ternyata pelanggannya ini tuh bapak-bapak yang mau pulang ke Hotel Aksana di Jalan Bundo Kanduang. Selama perjalanan mereka berdua tuh ngobrol-ngobrol. Dan ternyata bapak ini tuh orang Jakarta yang lagi ada urusan di Padang. Terus dia tuh lagi nginep di hotel itu. Setelah nganterin bapak itu dari Hotel Aksana, tiba-tiba tuh hujan gede banget sampai ada petir. Akhirnya Pak Amin tuh langsung parkirin motornya di bawah pohon gede di depan hotel itu. Pas lagi neduh, tiba-tiba tuh ada perempuan lari-lari ke arah bawah pohon itu juga buat neduh. Pak Amin basa-basi lah ke perempuan ini, bilang, "Mau kemana mbak?" Perempuan ini tuh nunjuk ke Hotel Aksana ini. Terus Pak Amin kan bingung. Akhirnya Pak Amin tuh bilang, "Tinggal lari aja mbak lewat samping," itu langsung masuk ke lobi. Pas Pak Amin lagi ngebelakangin perempuan ini sambil nunjukin lobinya, Pak Amin tuh abis itu langsung nengok ke arah perempuan ini. Tapi tiba-tiba perempuan ini tuh udah gak ada. Jadi begitu dia ngebelakangin perempuan ini, balik lagi langsung gak ada. Nah iya Bi benar. Oh wow. Kaget lah langsung si Pak Amin. Tapi Pak Amin tuh mikir, oh paling udah lari duluan kali ya, buru-buru. Akhirnya gak lama hujannya berhenti. Sekitar jam 9 malam Pak Amin lanjut pulang ke rumah. Besok paginya Pak Amin sarapan. Terus dia siap-siap buat ngojek lagi. Dia berangkat jam 9 pagi. Dia mulai dari rute-rute dia kayak hari-hari biasanya. Nah pas siang-siang dia berhenti kayak di warung makan gitu, buat makan siang bareng ojol-ojol lainnya. Ada satu ojol namanya tuh Bang Tegar. Dia nanya ke Pak Amin, "Pak, kemarin neduh ya di depan Hotel Aksana?" Terus Pak Amin bilang, "Iya, pas saya mau pulang, pas banget langsung hujan deras. Emangnya kenapa bang?" Terus Bang Tegar tuh bilang, "Tapi kok saya kayak ngelihat perempuan ya di sebelah bapak. Tapi kayak kuntilanak pak." Ngedengar itu tuh Pak Amin cuma ketawa-tawa sambil bilang, "Ya iya bang, saya kemarin pas neduh tuh juga sama perempuan. Tapi cantik kok, dia emang nginep di hotel itu." Akhirnya setelah selesai makan siang, Pak Amin lanjut narik. Sampai akhirnya dia tuh udah dapat orderan. Nah sekitar jam 9 malam Pak Amin tuh udah dapat sekitar 10 pelanggan. Terus gak lama Pak Amin tuh dapat orderan buat nganter makanan kayak GoFood gitu ya. Beli martabak telur dan diantarnya tuh ke Hotel Aksana lagi. Udah tuh Pak Amin nungguin di restorannya. Terus dia OTW ke hotelnya. Pas sampai di hotelnya sekitar jam 10 malam, Pak Amin nunggu di pintu keluarnya. Terus dia ngechat lah ke pelanggan yang mesen, "Mbak, saya di depan pintu masuk ya." Tapi gak dibalas-balas sama si mbak ini. Akhirnya Pak Amin berusaha lah ke lobi hotel. Nanya ke security, katanya boleh ditanya aja ke resepsionis atas namanya. Pak Amin nanya atas nama Dinda, kamar 302. Karena tadi Pak Amin sempet chat nanya atas nama siapa dan kamar berapa ke mbak ini. Terus abis itu tuh kata mbak resepsionisnya gak ada atas nama itu. Dan bahkan kamar 302 tuh kosong. Kagetlah Pak Amin. Akhirnya dia keluar dari lobi dan dia tuh berusaha nunggu si Mbak Dinda ini di depan pintu masuk hotel.
Apa jangan Dinda juga salah kasih nomor kamar kali juga ya? Nah ya bisa jadi, makanya si Pak Amin kekeh nunggu di depan pintu masuk. Iya. Sambil Pak Amin chat-chat terus sama telepon-teleponin, sampai setengah jam ditunggu lah sama Pak Amin, masih belum ada jawaban nih dari si mbak ini. Akhirnya sekitar jam 10:30 Pak Amin pengen pulang. Dan dia tuh niatnya mau naruh martabak itu tuh di lobi hotelnya aja, dititipin. Tapi tiba-tiba Mbak Dinda ini tuh datang nyamperin ke Pak Amin sambil jalan pelan-pelan, terus bilang ke Pak Amin, "Pak, atas nama Dinda ya?" Akhirnya dikasih sama Pak Amin. Dan ternyata Mbak Dinda ini tuh mbak-mbak yang kemarin neduh bareng Pak Amin di depan hotel. Pas Pak Amin udah selesai ngasih ke Mbak Dinda nanya ke Pak Amin, "Nggak takut Pak di sini?" Nanyanya tuh sambil senyum-senyum ngeledek gitu, Moy Bi. Di sini tuh di hotel. Iya di hotel ini. Hah? Soalnya kan udah malam gitu loh, Moy. Hah? Terus dijawab lah, "Ya namanya nyari duit Mbak, mau gimana?" Akhirnya Pak Amin siap-siap mau pulang. Pas Pak Amin ngedeket ke motornya dan Dinda balik badan ngejauh dari Pak Amin nengok belakang ke arah Dinda. Di situ Pak Amin ngeliat ada laki-laki jalan di belakang Mbak Dinda. Tapi laki-laki ini tuh jalannya pincang, kaki sebelahnya diseret, terus berlumuran darah, sambil gelendotan di pundaknya Mbak Dinda. Oh, jadi kayak Dinda tuh ngegendong si laki-laki ini. Iya, kayak ngegendong gitu. Wow. Terus. Nah terus Pak Amin tuh langsung cepet-cepet nyalain motor lah, terus pulang ngebut ke rumah. Karena ya Pak Amin tuh yakin banget kalau laki-laki yang di belakang Mbak Dinda itu tuh bukan manusia. Pas sampai rumah juga Pak Amin tuh langsung cerita ke istrinya apa yang dia lihat di hotel itu. Istrinya juga bilang, mungkin karena udah malam banget Pak Amin kesana, jadi itu dia ngeliat yang aneh-aneh. Nah besokannya karena istrinya minta dianterin ke rumah saudaranya, jadi setelah dari situ tuh Pak Amin baru narik lagi, sekitar jam 4 sorean lah. Pak Amin tuh muter-muter sampai udah dapat beberapa pelanggan. Terus sekitar jam 7 malam Pak Amin tuh dapat orderan lagi buat nganterin tujuannya ke Hotel Aksana itu lagi. Sebenarnya Pak Amin tuh udah gak mau ambil, tapi pas Pak Amin lihat namanya tuh Mbak Dinda lagi yang kemarin. Karena Pak Amin ngerasa Mbak Dinda tuh juga baik, jadi diambil lah sama si Pak Amin ini. Nah si Pak Amin itu juga niat pengen ngasih tahu ke Mbak Dinda tentang apa yang dilihat semalam. Oh, Pak Amin ngerasa kayak ya mungkin Mbak Dindanya juga nggak sadar gitu. Iya. Ada makhluk yang gelendotan ke dia. Iya, Oh, makanya oke, itu oke, pengen oke. ngasih tahu Bi niatnya. Terus. Akhirnya diambil lah sama Pak Amin. Terus akhirnya Mbak Dinda juga udah naik ke motornya. Pas perjalanan ke hotel itu, Pak Amin mikir-mikir lagi buat ngasih tahu atau enggak. Sampai di hotelnya pun tuh Pak Amin belum ngasih tahu juga. Terus pas Mbak Dinda turun dan ngasih helmnya ke Pak Amin tuh akhirnya bilang, "Mbak Dinda, saya mau ngasih tahu. Jadi semalam tuh ada laki-laki di belakang Mbak Dinda. Kakinya buntung sebelah, terus ngegelantungan di pundak Mbak Dinda." Mbak Dinda ngedengar itu tuh gak kaget. Dia cuma senyum sambil balik badan. "Yang ini Pak, Hah? kita emang lagi nyari potongan tubuh kita di hotel ini." Bangsat. Sambil senyum lebar banget ke Pak Amin. Anjing. Jadi Moibi, ternyata Hotel Aksana ini tuh dulunya Hotel Ambacang namanya. Dan hotel ini tuh terkenal banget sebagai hotel pencabut nyawa. Karena pernah nelen banyak korban jiwa pas gempa tanggal 30 September tahun 2009. Wow. Si Dinda juga setan berarti kan? Iya. Bangsat. Anjir, serem banget Moy. Tapi setelah ganti nama jadi Hotel Aksana, emang tetap angker hotel itu. Tetep Bi, jadi kata temen gue itu tuh bahkan ojol-ojol tuh dari yang sering nongkrong di depan situ sampai udah jadi pindah tongkrongan. Karena emang kalau malam jadi udah serem banget.